Di komentar netizen yang dijual kemahalan, packagingnya juga seadanya. Ini ya, ada dua jenis orang bekerja. Kita memang sama-sama bekerja, semua orang bagus, kayaknya bagus mereka bekerja. Gue juga kerja. Donat buatan Pingkan Mambo jadi sorotan publik usai dikritik tajam oleh food vlogger Nanakot. Harganya yang mencapai 200.000 per kotak dan tampilannya yang dinilai seadanya disebut lebih mirip odading daripada donat. Donat Pingkan pun viral, bukan karena pujian tapi lantaran cercaan pedas netizen. Yang ditunggu-tunggu nih, review donatnya Pingkan Mambo. Kesan pertama, ya memang ada pepatah namanya don't judge the book by its cover. Bukannya mau julid ya, tapi ini tuh 200.000 aku beli. Isinya itu 4 macam mix ya, cuman dapat kotaknya kayak gini nih, tuh ya. Ya memang ini aku dapatnya semalam ya, karena memang hanya bisa di pick up kalau jam 6 sore. Cuman ini memang kotaknya not representable gitu loh. Oke, dengan harga 200.000 di-upgrade dikit lah boxnya. Ini yang coklat ya, yang paling dibangga-banggain. Wow, ini berat loh ya. Like kelihatan udah padat banget. Bener-bener padat ya. Nggak atos, nggak keras, empuk juga. I don't taste like donut ya. Ini lebih ke arah apa ya? Roti goreng. Karena ini benar-benar padat isinya. Ini bukan donat yang kempus-kempus gitu ya. Even donat rumahan pun rasanya nggak kayak begini. Bateri ya. But I don't feel like I'm eating donut gitu loh. Coklatnya nggak terlalu manis, itu enak. Ya, ada asin-asinnya dikit. Ini tuh yang glaze, aku belah ya tuh. Padat banget kan, tuh. Tetap rasanya roti, not donat. Bukannya nggak enak, cuman it's not my selera aja. Ini ada yang Nutella juga, kemungkinan rasa baru ya. Ya Nutellanya sih banyak, ya nggak pelit. Ini yang Skippy. Ya ada gurih-gurihnya ya, karena peanut butter. Untuk yang varian asinnya ada yang donat juga. Nah, aku lihat yang KOL lain tuh nggak setebel ini deh. Ya, tebel banget, padat banget. Balik lagi ke selera masing-masing. Tapi yang pasti ini bukan seleraku. I prefer donat itu yang lebih light ya, lebih fluffy. Yang penasaran ya cobain aja donatnya Pingkan Mambo. Iya odading ini ya, beneran ya. Kalau odading nggak apa-apa. Kalau dirasanya sih nggak ada yang salah, cuman aja ini bukan rasa dari donat. Ini lebih rasa ke odading karena adonannya itu super sangat padat. Ini. Semangat terus buat Mbak Pingkan, tetap belajar membuat donat yang lebih enak, membuat donat yang lebih cantik, memperbaiki packagingnya. Tak tinggal diam, Pingkan langsung menanggapi dengan tegas. Ia merasa dijatuhkan secara tidak adil dan menegaskan bahwa bisnis ini bukan sekedar jualan, tapi bukti perjuangannya bangkit dari cibiran sebagai artis yang redup. Di komentar netizen yang dijual kemahalan, packagingnya juga seadanya. Ini ya, ada dua jenis orang bekerja. Kita memang sama-sama bekerja, semua orang bagus, kayaknya bagus mereka bekerja. Gue juga kerja. Nah, aku teliti nih tadi malam sampai jam 3 pagi sama suamiku. Nah, tapi orang ini biasanya jago bicara, tidak bisa berbuat. Nah, jadi gini, beda ya kalau sama orang kayak gini. Tapi kan udah keren, inspirasi banget, sukses. Tapi kan yang kuat ya. Kita doain harusnya Kak Pingkan lebih bagus lagi. Nah itu positif. Tapi kan donatmu busuk, keras, jelek, kemasannya apa ini nggak worth it kayak gitu. Lo pun vlogger, kau itu menutup rezeki mata pencarian anak susuku, susu anakku di rumah. Kau mau ngasih susu anakku? Betapa sedihnya loh. Tapi manusia boleh menutup rezeki orang, tapi Allah juga gitu. Namun di tengah hujatan, muncul juga gelombang dukungan. Sejumlah food vlogger lain seperti Farida Nurhan, Sayala Rimba, hingga Shelly justru memberikan apresiasi. Mereka memberikan masukan soal rasa dan kemasan. Mereka menilai donat Pingkan punya potensi dan memuji donat Pingkan ternyata enak dan empuk apabila disantap saat masih hangat.
akhirnya setelah live-nya suka lewat di FYP akhirnya aku berhasil juga order donatnya Pingkan Mambo. Jadi ini aku beli 1 lusin. Jadi ini 1 lusin harganya 130.000. Sebenarnya aku pesen yang toppingnya tuh gula halus sama coklat, tapi dikirimnya coklat semua. Tapi nggak apa-apa, tetap aja ini donatnya Pingkan Mambo. Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba mengalah. Jadi dia tipe donat kentangnya itu yang padat ya, nggak fluffy. Terus dia kasih coklat tebal. Terus ini aku ordernya PO 1 hari dan kayaknya rame banget. Guys, kalau misalnya kalian bayangin rasanya bener-bener kayak donat rumahan gitu loh, yang kayak dibikinin mama kita gitu. Terus dikasih topping dark coklat, jadi coklatnya nggak yang kemanisan, rasa manisnya tuh pas menurutku. Cuma aku yakin kalau anget ini lebih enak karena ini jauh banget dikirimnya dari Serpong, sedangkan aku Jaksel, jadi kayak lumayan menempuh 1 jam lebih perjalanan. Dia ada rasa macam-macam, ada yang abon, Nutella, Skippy, tapi harganya 180.000 kalau salah. Dan aku akuin hebat ya cara jualan dia tuh nge-live sambil nyanyi. Let's bite. Meski menuai kontroversi, pelantun kasmaran itu justru makin semangat bikin donat. Bahkan, ia bertekad memperkuat branding dan membuka outlet donat di berbagai kota. Ia berharap bisa membungkam hinaan orang dengan hasil cuan yang nyata. Ia juga mengaku terinspirasi dari Raffi Ahmad dan Ruben Onsu yang sukses merintis usaha bisnis. Viralnya donat Pingkan juga membuat sang penyanyi banjir orderan. Bahkan, ia membeberkan orderan sudah mencapai 40 lusin untuk seminggu ke depan. Kenapa kepikiran donat sih, Kak? Kan terkenalnya sama pisang goreng waktu itu. Ya, waktu itu lagi coba-coba iseng aja gitu sama anak, goreng-goreng donat gitu waktu 5 tahun lalu. Terus waktu yang main TikTok itu, aku lagi bikin cemilan aja gitu buat anak gitu. Pas lagi bikin cemilan sambil nge-live, penontonnya naik gitu. Terus jadi aku ya udah deh kalau gitu live-nya sambil goreng donat aja deh, soalnya penontonnya naik gitu dari 4.000 bisa jadi 15.000 orang. Jadi kalau penontonnya naik kan sawerannya bisa punya kesempatan lebih banyak untuk dapat saweran gitu. Jadi akhirnya saya goreng donat terus deh biar penontonnya naik terus gitu, walaupun capek tetap aja itu belum ada pesanan, masih cuma konten bikin donat terus. Apa sih Kak bikin donat mulu? Maksud gua ya kan lu suka, jadi gua bikin terus gitu. Kalau resepnya sendiri dari mana? Resepnya sendiri itu dari YouTube. Oh Iya itu belajar dari YouTube gitu resep donat, ya udah bikin aja. Tapi ada tambahan nggak, ditambahin apa gitu? Iya kreativitas sendiri gitu, jadi kayak lihat juga lupa prosesnya gimana, aku lihat-lihat gitu terus ya udah nih kurang, ya udah tambahin ini lah, tambahin itu lah gitu. Harus pertama kali niatin banget gitu ya kalau belajar dari YouTube, emang benar-benar banget bikin donat gitu ya. Karena waktu itu udah sukses pisang goreng, terus aku bikin donat yuk gimana sih gitu, jadi lihat YouTube cobain gitu, iseng sih awalnya iseng gitu. pertama kali open PO masih inget nggak Kak kapan? Open PO dulu kan aku masak terong masak terong gitu ya buat di rumah. Oh donat apa dulu? Donat. Oh kalau donat kan lagi live donat gitu kan, apa sih Kak donat mulu gitu. Ya udah yang mau ini aja chat bio gitu. Terus orang ada chat bio, tapi aku gak pernah baca, orang pada chat bio kan, aku gak pernah baca bio karena aku cari uang mulu kan, nyari saweran di TikTok. Suatu hari aku DM, aku butuh uang buat bayar apa gitu, berapa tuh 8 juta atau 5 juta gitu ya. Wah uang mobil belum ada nih, wah gimana ya caranya. Udah aku DM Sultan aja, kakak bos mau nggak ingin jualan donat gitu. Kasih nomor rekening, aku udah transfer 10 juta gitu, dia beli donat 10 juta gitu. Nah itu pertama kali PO. Tapi Kak Pingkan
lebih besaran pendapatannya dari omset jualan donat sendiri apa saweran karena kamu lagi bikin donat Kak di TikTok? Jauh lebih besar saweran. Oh, jauh lebih besar saweran. Tapi kemarin tuh karena netizen ngehujat, aku sedih banget karena banyak banget yang ngehujat. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin karena mata aku sedih jadi mata aku ke donat terus. Jadi mau nyawer bingung, atau memang karena mereka yang nyawer itu terkesima dengan komennya pada negatif. Jadi nggak ada yang nyawer, sampai sedih banget aku gitu. Tapi ya doain aja lah, intinya aku mau nyawer ya, tetap semangat. Jadi kalau donat itu sebenarnya menghambat live nyanyi aku gitu, menghambat karena kan live nyanyi itu kan istilahnya cukup besar. Maksudnya main TikTok itu nggak bisa dibilang besar, kadang juga gajian. Tapi kalau main TikTok, kita misalnya main TikTok itu butuh pinter, butuh cerdas. Nah itu capek, untuk pinter itu capek banget. Nah kalau kita nggak klik aja dengan capeknya tuh nggak keluar sawerannya. Nah jadi kalau donat itu menghambat itu kalau misalnya, tapi donat itu aku kerjain. Malah sekarang aku mau ninggalin TikTok pelan-pelan, maksudnya ninggalin sejenak gitu ya. Aku bikin donat karena donat ini aku mau jadikan uang aku yang bekerja. Jadi aku tidur bangun udah ada uang dari donat untuk biaya susu anak gitu. Nah donat ini aku afirmasi lagi, bukan ngehalu. Aku afirmasi, aku yakinkan bahwa donat ini akan menjadi ribuan konser di seluruh Indonesia yang bakal omsetnya miliaran. Dan aku nggak butuh jadi orang kaya, tapi aku pengen membuat orang lain yang dulunya susah kayak Pinkan pengen ajak sama-sama sukses sama Pinkan gitu. Emang kalau dari live TikTok itu kalau saweran berapa juta Kak biasanya sekali nge-live? Iya, kalau sehari gitu. Kalau sehari bisa dari 1,5 juta sampai 15 juta bisa. Kalau donat? Sampai 50 juta bisa, tapi jarang. Nah, 50 juta mesti main GPU. Kan dulu aku main GPU, Rinso gitu. Sekarang kan aku ngerintis konser di TikTok. Jadi aku lagi agak males main Mandi Rinso gitu-gitu. Walaupun Mandi Rinso lebih besar. Tapi aku tuh orangnya suka buka keran. Yang ini udah bisa main GPU, main Rinso. Aku buka keran, aku suka challenge buka keran usaha baru gitu, konser, buka keran donat gitu. Nanti aku mau tahu nih jadi kalau udah kebuka semua tinggal kita paralel berat gitu semuanya dijalani. Tapi aku tuh orangnya suka challenge, aku udah tahu PK ini uangnya gede gitu, tapi aku malah kerjain konser. Kalau omset donat berapa? Omset donat paling cuma sehari, bukan cuma ya, astagfirullahaladzim, maksudnya bukan cuma dibanding TikTok gitu ya, udah capek goreng donat ya 400.000 sehari. Tapi kalau lagi banyak bisa sebenarnya sehari itu bisa 2 juta rupiah, 2 juta bisa gitu ya. Tapi tangannya kadang nggak sanggup karena sambil live. Nah jadi ini beban. Jadi sekarang aku udah TikTok aku mundur dikit-dikit. Kebetulan netizen banyak nyerang. Mundur dikit-dikit kayaknya emang gue diusir gitu ya, mungkin dari TikTok. Jadi untuk mengurus donat, jadi ada baiknya gitu ya. Apa ya? Waktu itu jadi aku mundur sejenak. Kalau di TikTok kan badan aku masih kerja. Nah kalau di donat, jadi aku ngurusin donat itu mau aku pakai APK Gojek, dia bisa order ke rumah. Insya Allah aku punya uang 5 juta, aku bisa sewa ruko bulanan. Ya kalau ada yang mau kerja sama juga boleh, kalau yang punya ruko gitu. Nah itu aku mau taruh pegawai di situ 2 sama kompor 2. Jadi donatnya di seluruh APK bisa order. Nah di situ aku berafirmasi lagi, aku tidur dia udah menghasilkan. Jadi dia kan nggak perlu orangnya, duitnya lah lagi kerja. Jadi Pinkannya tinggal kontrol doang berarti ya? Lihat mutasi. Ya. Oh, hari ini Berarti kayak- sekarang udah punya berapa karyawan? belum punya. Berarti untuk masih kita semua ya? Iya masih aku semua ya. Makanya aku benar-benar sangat capek banget, tertekan. Rumah aku banyak terigu, banyak dus-dus. Cuma bayangin rumah lengket. Dan itu anaknya 5. Dan rencananya mau bikin toko di mana Kak Pinkan? Mau buka toko di mana? Di BSD kan. Di BSD. Ya. Tapi aku lagi mikir, kata anakku, dia pakai Gojek kan bisa dari rumah. Ngapain buka ruko cuma buat ATK doang? 5
5 juta sebulan, itu pun kalau ada kan biasanya dia tahunan. Tapi maksud aku kalau misalnya kita punya toko, ya keren aja. Jadi misalnya orang drive thru, misalnya orang naik mobil ke toko pingkan, tapi kan itu kalau cuma 60 juta setahun kan dapatnya di pojok. Kalau kita mau di depan-depan, wah ratusan juta gitu. Mana ada duitnya kayak gitu. Itu pun kita bulanan, sanggup bulanan gitu ya. Dan cara kerja orang berbeda-beda, dan kerjaan ini ada. Jadi baik lagi, dan ada 2 jenis orang. Ini netizen ini, kalau yang komennya julid, ada 2 jenis orang kerja. Ini nggak tahu salah atau benar ya. Yang pertama, orang kerja itu kurang baik, agak kenapa? Karena mereka cuma kerja untuk makan diri sendiri. Udah cukup mie, nasi padang, cukup kerja. Padahal anaknya pengen sepatu baru, dia lihat rumahnya jelek misalnya, lihat adik-adiknya nggak kerja, dia tidak punya pikiran bagaimana caranya untuk keluarga kita ini bisa sejahtera. Dia hanya mikir anakku udah nyusu, mau jalan-jalan ke mall mahal, nggak usah. Nah, kalau Pingkan beda. Pingkan itu gue lihat Raffi Ahmad sukses. Gue berpikir bagaimana bisa jadi kayak dia. Bagaimana gue bisa beli rumah 30 miliar waktu gue masih udah sukses di masalah cateringnya, per hari ya gak gimana tapi udah ada. Nah aku berpikir bagaimana cara bisa membeli rumah ini, kan aku ratu halu, jadi aku tuh memang harus berhalu untuk mendapatkan, karena dulunya aku susah, aku berhalu, aku gak punya susu, biar ada juga susunya sendiri datang ke rumah, datang susunya. Nah jadi aku tuh memang hidup dengan afirmasi. Nah jadi kita ini, nah orang yang kedua ini adalah orang yang tidak mau orang sukses itu bukan orang kerja. Orang kerja itu ada orang kerja cuma terpaksa. Misalnya ngadepin customer seadanya lah, udah tahu kok gue gajian. Apa itu baik? Itu gak baik, dia cuma pengen makan aja. Tapi ada orang kerja tulus, bekerja dengan hati, dengan loyalitas. Apalagi orang yang kita harus maju ya nak ya, kita harus beli mobil Avanza ya nak. Nanti kita tolong adik-adik kita, kamu sekolah ya. Gini. Kalau orang tua ya, jadi para julid itu yang komennya negatif ya nggak tahu ya, tapi ada 2 jenis orang kerja itu. Makanya orang kerja Tapi sebenarnya untuk mematok harga menjadi 200.000 per kotaknya itu kenapa? Emang karena bahannya premium atau bagaimana? Karena enak banget rasanya, karena premium anaknya rasanya tuh donat yang itu kan kata Pingkan, donat yang paling enak di muka bumi. Nah makanya cobain aja, tapi harus persyaratannya. Bahannya juga emang bahannya ya biasa sih, cuma ada yang premiumnya juga. Cuma ramuannya, karena donat aku itu donat air mata. Jadi donat aku itu donat anugerah, donat kesedihan, donat hinaan. Jadilah sebuah donat itu tangan aku nggak jago, tapi Allah lah yang memampukan aku mengadon itu. Nanti donatnya itu aneh, makanya harus nyoba. Tapi syaratnya donatnya harus di microwave 1 menit atau beli di tempat langsung makan. Nah, tapi itu akan beda berapa kalinya dibanding donat yang lain. Kamu makan bener-bener kamu kayak lezat parah banget. Kak Pingkan, tadi kan panutannya Arafi ya kayak pingin seperti Arafi. Iya. Kita kalau ada orang maju, dia bisa. Jangan kita bilang alah cuma gini, alah cuma gitu. Kita harus berpikir bagaimana bisa menjadi yang punya TV, bagaimana bisa menjadi Ruben Onsu, punya Geprek Wensu, bagaimana bisa menjadi Raffi Ahmad, kan gitu yang positif. Udah tawarin belum sih ke Arafi atau ke Ruben dengan kakak? Raffi belum, Ruben belum. Tapi ada keinginan buat Amel itu udah beli, aku belum sempet DM karena yang udah order aja Pingkan belum bisa pegang, makanya nggak bisa Pingkan tawarin karena udah ini donat 1 minggu ke depan ngantri. Udah berapa lusin Kak? Di depan aku ada 40 lusin yang belum dikerjakan. Seminggu ke depan tuh? Iya, jadi ngantri sampai hari Selasa udah full. Jadi kalau kamu WA hari ini, Mbak, maaf baru dapat hari Rabu, kita akan usahakan lebih cepat dari itu gitu. Baru dapat tangan itu kedua. Nah, kalau kalian tertarik nggak nih pesan donat Pingkan? Atau justru kalian udah nyobain rasanya? Yuk share di kolom komentar di bawah ini ya guys.